Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakalan nge-review atau merangkum film yang berjudul The Villagers. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Gichol yang mulai bekerja sebagai guru di sebuah sekolah tinggi di sebuah pedesaan yang tenang. Konflik dari film ini terjadi saat seorang siswi SMA menghilang secara misterius. Tapi anehnya pihak polisi dan sekolah itu tidak ada yang peduli akan hal itu dan menganggap biasa saja guys. Namun ada satu siswi bernama Kang Yojin. Yojin ini adalah sahabat dari siswi yang menghilang itu yang bernama Soyeon. Yojin berusaha untuk menemukan sahabatnya dan dibantu oleh Gichol. Nah, kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya, dan kita lihat bagaimana Gichol memecahkan misteri hilangnya si Soyeon itu. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja check it out. Di awal scan kita diperlihatkan seorang wanita bernama Soyeon yang sedang menangis di tengah jembatan. Kemudian datang sebuah mobil menghampirinya dan film pun dimulai. Adegan pertama diperlihatkan Gichol yang membawa sebuah piala ke sebuah tempat makan dan di sana ada teman-temannya juga. Dan Gichol pun mengatakan kalau dia akan berhenti menjadi seorang petinju guys. Lalu teman-temannya pun marah dan akan menghajar Gichol. Tetapi mereka semua kalah oleh Gichol guys. Scan beralih saat Gichol dalam perjalanan ke sebuah desa. Di sana ia menelpon adiknya dan adiknya mencarikan sebuah pekerjaan di desa itu guys. Dan tiba-tiba ban mobilnya meletus. Gichol pun memanggil sebuah mobil derek. Lalu Gichol melihat sebuah poster wanita hilang yang dicoret-coret dan ia pun membersihkannya. Gichol pun sampai dan ia melihat segerombolan remaja yang berantem dan ia pun mendatanginya. Ketika Gichol hendak melerai mereka, ia malah kebingungan sendiri karena remaja-remaja itu sangat galak guys. Dan wanita yang memakai baju kotak-kotak itu adalah Han Yojin ya guys. Lalu Gichol pun pergi, begitupun dengan Yojin. Gichol bertemu dengan polisi yang ia kenal. Scan beralih pada Yojin yang mendatangi rumah dari nenek sahabatnya, Soyeon. Jadi Soyeon itu cuma tinggal bersama neneknya yang sudah tua ya guys. Saat Yojin masuk ke kamar Soyeon, ia pun flashback. Di sana mereka terlihat bersama dan Soyeon sangat menyukai melukis kupu-kupu. Lalu scan beralih pada Gichol yang sedang berlatih. Di sana ia melihat wanita yang dipaksa masuk ke dalam mobil. Scan beralih lagi pada Yojin yang sedang dalam perjalanan pulang. Di sana ia tampak sedang diikuti oleh seseorang ya guys. Namun tidak terjadi apa-apa. Scan beralih lagi pada Gichol yang sedang diajari apa-apa saja tugasnya saat menjadi guru BK dan guru olahraga. Salah satu tugasnya itu adalah menagih uang kepada murid-murid yang belum melunasi uang sekolah. Ia pun duduk di samping guru seni yang bernama Sokje. Saat Gichol sedang berjalan, ia tidak sengaja menyenggol seorang siswi hingga terpelanting. Gichol pun memulai tugasnya menagih uang pada siswi yang belum membayar uang sekolah. Ia pun terlihat diremehkan oleh para siswinya guys. Namun ia acuh. Di sana ia bertemu dengan kepala sekolah dan berkenalan. Lalu Gichol pun melihat Yojin dan mengejarnya. Ia pun meminta Yojin untuk melunasi uang sekolah, tapi Yojin hanya acuh. Saat Gichol menyebut nama Soyeon dan mengatakan kalau Soyeon kabur dari rumah, Yojin pun marah dan pergi. Saat di toilet, Gichol melihat Yojin kabur dari sekolah. Lalu Gichol melihat Yojin seperti sedang mencari sesuatu, dan ia pun mengikutinya. Di sisi Yojin, ia melihat Gichol bermain permainan anak-anak dan Gichol berhasil mendapatkan sebuah boneka beruang yang kecil dan ia sangat bahagia. Lalu sampailah Yojin ke sebuah tempat hiburan malam dan Gichol pun mengikuti Yojin dan membawa Yojin keluar dari tempat itu. Lalu Gichol pun mengantar Yojin pulang. Saat hendak sampai ke rumah Yojin,
Yojin menyuruh Gichol untuk berhenti di jembatan saja. Dan Gichol pun pulang. Di sana Yojin diikuti oleh seseorang menggunakan mobil. Kemudian ia pun dibekap oleh seorang pria. Kembali pada sisi Gichol, ia melihat telepon Yojin yang tertinggal. Dan Gichol pun kembali lagi. Lalu ia melihat Yojin pingsan dengan seorang pria. Namun Gichol tidak dapat melihat wajahnya karena ia memakai penutup kepala. Gichol pun segera membawa Yojin ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit dan Yojin sudah ditangani, Gichol pun bertanya kepada seorang polisi yang ia kenal, mengapa kasus Soyeon masih belum diterima. Polisi itu mengatakan bahwa karena tidak ada surat persetujuan dari keluarga terdekatnya, guys. Di pagi hari, Gichol mendatangi rumah nenek Soyeon dan meminta stempel jari. Kemudian ia memberikan surat persetujuan itu kepada polisi tersebut agar kasusnya bisa diterima. Saat Yojin duduk sendirian, Sokjae atau guru seni pun mendatangi Yojin. Lalu Gichol pun melihat Yojin dan Sokjae pergi berdua. Gichol pergi ke toilet siswi karena melihat mereka sedang merokok. Saat ia mengecek toilet, ia pun tidak sengaja menemukan sesuatu di dalam toilet, yang ternyata itu adalah sebuah CCTV. Ia pun hendak memberitahukan hal ini pada wakil kepala sekolah, namun tidak jadi, sebab ia malah dimarahi karena ia membuat surat persetujuan tersebut, guys, tanpa seizin wakil kepala sekolah. Kemudian ia pun pergi melihat di laptopnya dan menemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Karena ternyata guru seni itulah penyebabnya. Guru seni itu yang menaruh CCTV di WC siswi, guys. Fakta lainnya, guru seni itu sih menurut aku agak psikopat gitu ya, guys. Kalau aku lihat dari sikapnya. Dan Gichol pun mendapat fakta lainnya bahwa Soyeon itu pernah bertemu atau berjanjian pada saat dimana Soyeon itu menghilang, guys. Ia juga melihat bahwa Yojin akan jalan bersama guru seni tersebut. Kemudian Gichol menelpon Yojin dan mengatakan semuanya. Tetapi sudah terlambat karena Yojin sudah bersama guru itu, guys. Dan hendak pergi ke rumah guru tersebut. Yojin pun disekap. Namun Gichol datang untuk menyelamatkan Yojin dan memukul guru seni itu. Dan Gichol memaksa guru psikopat itu untuk menceritakan mengenai Soyeon. Dan guru psikopat pun bercerita bahwa pada saat itu dia menjemput Soyeon. Adegan ini lanjutan dari scan pertama ya, guys. Lalu Soyeon pun meminta diberhentikan di jalan dan mengatakan kalau ada seseorang yang akan menjemputnya. Dan saat guru psikopat itu balik lagi, Soyeon sudah tidak ada. Lalu ia pun masuk ke WC yang berada di sana dan menemukan handphone Soyeon. Guru psikopat itu mengatakan ia tidak lagi melihat Soyeon sejak saat itu. Tiba-tiba polisi datang, ternyata Yojinlah yang telah melapor ke polisi. Gichol pun meminta polisi untuk mencek handphone si Soyeon, tapi polisi itu malah acuh, guys. Gichol pun merasa curiga, dan ternyata surat persetujuan itu masih belum diterima oleh pihak kepolisian. Scan berlanjut saat diberitakan bahwa guru psikopat itu masuk berita dan membuat heboh para guru-guru lainnya. Scan selanjutnya diperlihatkan Gichol yang dipecat oleh kepala sekolah karena ia ikut campur dalam kasus Soyeon, guys. Dan saat Gichol sedang merenung, polisi tiba-tiba menelponnya dan membawa kabar duka. Ternyata Soyeon sudah ditemukan meninggal dunia, dan Yojin sangat terpukul akan hal itu. Polisi yang dekat dengan Gichol pun merasa ada yang tidak benar dan ia pun mulai curiga. Dan ia pun diam-diam mengambil barang bukti yaitu HP Soyeon di kantornya. Rupanya kejadian tersebut itu terlihat di CCTV, guys.
Lalu polisi itu memperbaiki telepon Soyeon dan memberitahu pada si Gichol isi dari HP tersebut. Saat polisi itu selesai menelpon si Gichol, tiba-tiba polisi itu dipukul dari belakang dan ia pun pingsan. Handphonenya pun diambil kembali. Lalu Gichol pergi ke tempat hiburan malam dan menemui seorang madam di sana. Ia pun bertanya mengenai Soyeon, dan madam itu pun menceritakan apa yang ia tahu. Di malam itu terlihat Soyeon sedang bernyanyi menghibur para lelaki dan termasuk kepala sekolahnya sendiri. Di situ si kepala sekolah itu belum tahu kalau Soyeon adalah muridnya. Kemudian Soyeon pun izin ke kamar mandi karena ada yang menelpon. Ternyata neneknya sedang sakit dan ia bertemu kepala sekolahnya di WC. Dan ia meminta izin untuk pulang karena neneknya sedang sakit keras. Si kepala sekolah pun kaget karena Soyeon mengenalinya, dan ini membuatnya marah pada bos atau anak buahnya di tempat hiburan itu, guys. Dan kepala sekolah itu takut bahwa Soyeon akan menyebarkan aibnya. Lalu Soyeon tiba-tiba kabur saat hendak melayani para pejabat dan membuat si kepala sekolah makin takut. Dan bos dari tempat hiburan itu menelpon Soyeon dan berkata akan menjemput Soyeon. Flashback pun berakhir. Gichol pun bertemu dengan bos dari tempat laknat itu dan Gichol menanyakan tentang Soyeon. Tetapi anak buahnya malah menghajar Gichol. Namun Gichol pun berhasil melumpuhkan semuanya dan bertanya pada bosnya mengenai Soyeon. Tapi ia mengatakan bahwa bukan ialah yang membunuh Soyeon. Dan flashback. Saat ia hendak menjemput Soyeon, Soyeon pun tidak ada di tempat. Kemudian ia mengecek toilet satu persatu. Kemudian ia menemukan Soyeon sudah tergeletak bersama seorang pria. Ternyata pria itu sudah membungkam si Soyeon, guys. Di sisi Yojin, ia diculik oleh seorang pria yang tidak dikenal. Kembali ke Soyeon, dan ternyata yang membekap Soyeon itu adalah guru psikopat itu, guys. Lalu ia pun menelpon kepala sekolah yang ternyata si guru psikopat itu adalah anak dari si bapak kepala sekolah. Flashback pun selesai. Setelah Gichol mendapat informasi itu, ia pun bergegas pergi. Di sisi Yojin, ia disekap di suatu tempat yang banyak sekali terdapat gambar kupu-kupu. Kembali pada Gichol, Ibu Yojin tiba-tiba menelponnya dan mempertanyakan keberadaan Yojin karena Yojin tidak ada di rumah sakit. Jadi Yojin itu di rumah sakit menjaga neneknya si Soyeon ya guys. Kembali pada Yojin dan guru psikopat itu. Guru psikopat itu pun tiba-tiba flashback. Saat ia ketahuan oleh anak buah ayahnya, kemudian datanglah ayahnya yaitu si kepala sekolah itu. Kemudian menghancurkan HP Soyeon. Dan ia juga memukuli anaknya sendiri. Nah, gimana anaknya nggak jadi psikopat? Orang bapaknya aja gitu. Dan flashback pun selesai. Di sisi Yojin, Gichol pun berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Lalu guru Saiko itu mencoba mencekik Yojin agar tidak bersuara. Memukul Yojin, kemudian memasukkannya ke dalam lemari. Kemudian pintu terbuka dan di sini aku kira Gichol yang akan datang. Rupanya enggak guys. Yang datang itu adalah ayahnya atau si kepala sekolah itu. Dan ternyata Gichol nyasar ke tempat lukisan-lukisan gitu guys, lukisan kupu-kupu. Dan ia mendapatkan sebuah tempat yang ia yakini bahwa itu tempat si guru psikopat itu. Di sisi Yojin, guru psikopat itu ketakutan, takut dimarahi oleh bapaknya.
Dan di sana Yojin tahu bahwa yang membunuh Soyeon adalah kepala sekolahnya, guys. Lalu flashback. Si kepala sekolah mendengar Soyeon meminta tolong. Rupanya Soyeon bangun dari pingsannya. Dan Soyeon mengatakan bahwa ia tidak akan memberitahukan hal ini pada siapapun. Dan kepala sekolah itu pun membunuh Soyeon di tempat, guys. Dan flashback pun selesai. Dan guru psikopat itu pun kembali dipukuli oleh ayahnya sendiri. Kemudian kepala sekolah itu mendengar bunyi di lemari tempat Yojin bersembunyi. Dan guru psikopat itu pun mengambil gunting, guys. Apakah dia akan membunuh ayahnya sendiri? Namun tiba-tiba HP Pak Kepala Sekolah berbunyi. Dan ia pun tidak jadi mencek lemari itu dan ia pun pergi. Karena urusan. Jadi si kepala sekolah itu juga menjabat sebagai anggota dewan gitu ya, guys. Jadi ia pergi untuk pemilihan. Kembali ke sisi guru psikopat itu dan Yojin. Ketika guru psikopat itu hendak membuka lemari tempat Yojin sembunyi, kemudian Yojin menyemprotkan cat ke wajah guru psikopat itu dan ia pun lari. Namun ia tidak menemukan jalan keluar dan Yojin pun bersembunyi di bawah meja. Namun si guru psikopat itu pun tahu dan berjalan mendekat sambil memecahkan botol dan gelas hingga belingnya berceceran kemana-mana, guys. Dan ia pun membuka meja itu dan Sojin pun lari. Namun kakinya terkena pecahan beling itu, guys, dan ia pun terjatuh. Saat ia terjatuh, lehernya terkena beling dan pas sekali kena di Yojin. Lalu Gichol pun menemukan posisi mereka dan mendobrak pintu tersebut, menemukan Yojin sudah pingsan. Lalu guru psikopat itu mengambil pisau dan menusukkannya ke perut bagian pinggir Gichol. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh oleh Gichol, dan Gichol pun menghajar si guru psikopat tersebut. Namun guru psikopat itu memohon agar tidak memukulinya lagi. Dan Gichol pun luluh. Saat Gichol menolong Yojin, guru psikopat itu pun memukulkan semen ke kepala Gichol hingga kepalanya terluka dan berdarah. Dan Gichol pun memukul guru psikopat itu sampai pingsan, kemudian ia membawa Yojin ke rumah sakit. Sisi kepala sekolah, ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut. Saat Gichol dalam perjalanan ke rumah sakit, Yojin yang sedikit sadar mengatakan, jadi maksud Yojin itu si kepala sekolah itu yang telah membunuh Soyeon. Dan Gichol pun mengerti. Lalu Gichol pun pergi dan ia menabrakkan mobilnya pada mobil yang dikendarai si kepala sekolah. Lalu kemudian polisi pun datang, bukan untuk menangkap si Gichol, melainkan si kepala sekolah itu. Karena perjuangan Gichol dan polisi baik itu, guys. Dan gelar bapak kepala sekolah itu pun dicopot, dan ia pun harus bertanggung jawab atas semua yang telah ia lakukan. Lalu Gichol pun kembali ke kotanya. Di sisi Yojin saat ia sudah terbangun, dan ia melihat ada boneka beruang di sampingnya. Ia pun sangat senang. Nah, yang sudah nonton dari awal pasti tahu boneka itu punya siapa. Dan film pun selesai. Nah, gimana guys? Kalau kalian suka, kalian tinggal subscribe aja dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya yang bakalan aku upload 1 minggu sekali ya guys. And see you next video.